Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralianti Irwan dengan NIM 230441411. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya, dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh, penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Komponen penginderaan jauh memiliki 6. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen dan hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam inderaja, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Yang ketiga, interaksi antar tenaga dan objek. Interaksi antar tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Contohnya, permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertinggi oleh lahar dingin. Yang keempat, sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit, dan sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Yang kelima, perolehan data. Ada 2 jenis data yang diperoleh dari inderaja, yaitu manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan melihat objek dalam bentuk 3 dimensi, dan numerik digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. 6. Interaksi antara tenaga dan objek. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, data inderaja tidak punya manfaat. Data inderaja dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan. Keunggulan, penggunaan inderaja jauh baik diukir dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya.
pada setiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letak di permukaan bumi, relatif lengkap, meliputi daerah yang luas serta bersifat permanen. Keterbatasan penginderaan jauh berupa ketersediaan citra SLAR yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu, harganya relatif mahal dan pengadaan citra lainnya. Kelemahan penginderaan jauh. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan, diantaranya orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. Peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Baik, itulah penjelasan tentang penginderaan jauh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.